wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wahyuni Restu Amalia, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh. Selamat menyaksikan. Kepada Ustadz dan Ustazah yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur teruntuk hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, yang kami hormati narasumber yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, yang kami muliakan para majelis guru, ustadz dan ustazah, cahaya penerang dalam kegelapan, penuju arah dan pembimbing menuju kesuksesan anak-anak didiknya. Hadirin yang mulia, marilah kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih barokahnya acara ini, kita mintakan kepada Ustadz Raidatul Asmi SPDI untuk memimpin doa. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi khususan li hadhihi al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana fa'qbal ma'ziratana wa ta'lamu ma fi wajhina fa'ahdina subhana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الكفر وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا أعمالنا وآجلنا وأمورنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakannya doa tadi lancarlah acara kita dari awal sampai akhir hendaknya. Selanjutnya pembukaan sepatah kata dan motivasi. Kita sambut Kepala SMP IT Insan Cendika Boarding School Payakumbuh Al-Mukarram Ustaz Edi Rusdi Ar-Rasyidi MPD. Tafadhol alaihi mashkurlah. Guru TK berani bahasa Arab bukan guru bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alladhi yu'adda al-amanah wa balligha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa junudi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Ayyuhal asatidzah rahimani wa rahimakumullah, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita hadir dengan suasana yang sedikit berbeda. Biasanya kita mencari dan mengakui surah-surah untuk cebokkan, kecuali kalau kami haram untuk donasi. Dan di sini antara Ustaz kami dan Ustaz Anto dia zuhur itu keluar kemana-mana. Alhamdulillah hari ini Allah sediakan kesempatan pada kita berupa sebuah kegiatan yang insya Allah tentunya akan menambah wawasan kita, tentunya akan menambah dan meningkatkan komitmen kita, serta pastinya juga akan semakin menguatkan kebersamaan kita dalam rangka menjalankan tugas, dalam rangka mendedikasikan diri di dunia pendidikan. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita teladan yang mulia Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai agenda kita yang pada kesempatan ini, sebenarnya agenda kita itu adalah pelatihan komunitas belajar. Lalu diselingi dengan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak. Masih calon kan, Zabitri? Calon CGP angkatan 11 Kota Payakumbuh khususnya. Nah, nanti insya Allah akan Anda sampaikan juga kenapa acaranya mesti seperti ini.
Namun sebelumnya perlu Anda gambarkan kepada kita bersama Ustaz dan Ustazah bahwa memang kita perlu dan harus senantiasa melaksanakan kegiatan ini sebenarnya kan kalau di sini kita sebut namanya pelatihan komunitas belajar. Kalau tahun kemarin kita buat namanya IHT, in-house training. Ini dalam rangka meningkatkan kapasitas kita, ya meningkatkan kapasitas kita. Kemudian ada juga namanya itu PMO, pelatihan manajemen office, project manajemen office. Ada diskusi terarah yang memang lebih banyak ke perencanaan kerja yang akan kita manage untuk berikutnya. Tapi kalau IHT, in-house training, ini memang memberikan pelatihan kepada kita sama dengan pelatihan ini. Memberikan pelatihan berupa materi-materi tertentu yang semua nanti bermanfaat bagi kita. Nah ini yang perlu kita pahami saudara-saudara, sehingga kita menyadari bahwa hadirnya kita dalam kegiatan-kegiatan seperti ini insya Allah dalam rangka meningkatkan kompetensi pribadi kita, kompetensi pribadi kita, agar harapan ini mana saya cinta bisa sambil makan, agar harapan guru-guru PAI ini bisa terwujudkan segera. Ya mana Zadewi selama Salmi Zadewi bicara ya PPG guru PAI ini kapan lah, gimana lah nasib kami bisa. Ustaz dan Ustazah, sebenarnya PPG itu tinggal ngikut aja nanti. Tapi kalau kompetensi kita ada seperti ini, contoh ya. Nah, sekarang dengan Zapeni, mana Zapeni? Zapeni, kami dapat rezeki durian nomplok. Rezeki nomplok, durian runtuh. Durian nomplok. Tapi anak baru Zapeni belum, Zapeni baru dalam proses administrasi. Kita berikutnya kita akan diskusikan dengan anak, dengan guru BK nanti ada zaman guru BK kita nanti kita undang untuk diskusi bersama dengan guru BK SMA yang jadwalnya nanti kita set ulang. Apakah ada Senin atau ada yang lain nanti kita atur lagi sebelumnya. Itu saja barangkali, mungkin mohon maaf terlalu panjang karena memang ini ada kejadian luar biasa yang ini yang perlu kita antisipasi bersama. Ya nanti separuh nih sebagian ini yang ngambil dokumentasi gak apa-apa nanti ya, sebagian ke dalam. Namun ketika sudah rapat silakan bergabung ya ketika nanti tidak boleh langsung pulang yang gabung Ustaz Anto mana Sasmi balik lagi ke sini ya, karena teman-teman kita nggak tahu ini paling lambat sampai asal. Karena nggak tahu nanti kalau Ustaz langsung pulang dan jangan ada amplopnya, kenapa Ustaz? Nah, ya kan sama nih, langsung balik ke sini kan? Ya. Mari Ustaz dan Ustazah dengan semangat, insya Allah kita buka kegiatan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring doa dan harapan kita kepada Allah agar Allah berikan kita pemahaman, agar Allah berikan kemudahan kepada teman-teman CGP sampai lulus nanti menjadi guru penggerak. Amin. Dari anak cukup sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus yang meriah saudara-saudara. Sebagai tanda sinergi pasti untuk sekolah kita ICBS yang berprestasi. Syukran wa jazakumullah. Semoga dapat kita pahami dan jadi pemantik bagi kita bersama. Ustaz Akmal, are you ready? Ustazah? Ustaz-ustazah yang lainnya? Masihkah di sini? Ambil aja dokumentasi nanti sebentar. Jadi jam 2 pas ya. Masih semangat? Mana semangatmu? Ketahuan CGP-nya kan? Ustaz dan Ustazah, mohon dilepaskan dulu apapun yang Ustazah pegang. Bisa? Oke. Coba perlihatkan kedua telapak tangannya. Oke. Hai. Halo. Oke. Kita ice breaking sebentar ya. Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Tepuk Santiang. Sambung kita. Dua aku. Santiang. Santiang Banang. Terima kasih Ustaz dan Ustazah. Selanjutnya, inilah diseminasi dan implementasi budaya positif serta aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak. Guru penggerak adalah guru-guru terpilih dari seluruh penjuru Indonesia yang telah lulus dari program pendidikan guru penggerak. Guru penggerak yang siap menjadi pemimpin pembelajaran dan berperan sebagai agen pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Dan saat ini sudah hadir bersama kita 3 orang calon guru penggerak yang akan mendisementasikan tentang modul 1.4 budaya positif. Boleh berpantun Ustazah? Buah semangka, mari dimakan. Lihat di situ? Enggak ada. Ini hanyalah sekedar pantun. Boleh dibilang cakap ya, Ustazah? Semangka dipetik, dahan jelita. Bulan Merdeka, mari kita ramaikan bersama CGP dalam aksi nyata. Pada kesempatan pertama, kita mintakan kepada Ustaz Ahmad Akmal SPDG. Oh, Zahiri dulu. Habis Yudi. Oke. Atau mungkin kepada Ustaz dan Ustazah CGP, silakan mengambil posisi. Are you ready? Of course, ready. I would like to invite Miss Wahyuni Restu Amalia. Time and place is yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, if you think that I'm ready enough to present my paper, I think it's not really. Karena kenapa Yuni berpikir ini kurang siap untuk berbicara di depan sini? Karena gimana ya, susah rasanya untuk memberitahu kepada orang-orang yang semuanya luar biasa di ruangan ini. Nah, but I will try my best. Anak akan coba yang terbaik dan mengusahakan yang terbaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustazah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita angkat yaitu budaya positif. Nah, ini adalah visi. Nah, Ustazah harus tahu kenapa ada visi. Karena visi adalah tujuan yang akan dicapai. Kalau ada visi sekolah, berarti sekolah ingin mencapai tujuan itu. Nah, di sini CGP juga ada visi yang akan kami capai dalam pendidikan kami, dan kami menginginkan murid yang seperti itu. Baik, akan Anda bacakan visi sekolah kita yang kita sama-sama tahu semuanya, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, Islami, mandiri, dan berprestasi. Nah, kemudian anak ingin memperkenalkan juga teman-teman anak. Ada Ustadz Akmal, ada Ustazah Fitri, dan anak sendiri Ustazah Yuni.
Baik, visi dari Ustadz Akmal yaitu mewujudkan pembelajaran yang inovatif menggunakan media pembelajaran digital dan metode demonstrasi untuk menumbuhkan nilai-nilai pelajar Pancasila, nilai-nilai profil Pancasila. Yang kemudian Zafitri mewujudkan murid yang berakhlak mulia, cerdas, inovatif, dan cakap berdigital. Untuk Anda sendiri, tujuan yang Anda inginkan, visi yang akan dicapai untuk seperti apa murid Anda, yaitu terwujudnya lingkungan pembelajaran yang nyaman dan aman untuk mewujudkan generasi yang islami, cerdas, berkarakter, serta cakap digital. Nah, nanti dari visi ini akan tergambar apa kegiatan yang akan kita laksanakan. Baik, lanjut Ustaz. Nah, pada diseminasi budaya positif ini ada 4 hal yang akan Anda bahas. Yang pertama, paradigma lama dan paradigma baru pendidikan. Yang kedua ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga ada disiplin positif, dan yang 4 segitiga restitusi. Menurut Ustazah semua, mana yang paling familiar sama Ustazah? Yang kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, karena ini ada di PMM kita. Oke, lanjut langsung saja Ustaz. Nah, sejarah pendidikan ada paradigma lama dan sekarang kita menggunakan paradigma baru. Paradigma lama itu adalah pembelajaran yang berasumsi bahwa siswa itu menerima pengetahuan, hanya menerima pengetahuan, dan guru itu satu-satunya sumber pendidikan, satu-satunya sumber ilmu. Nah, sementara itu yang kita terapkan pada masa lampau. Untuk sekarang, setelah kita menggunakan kurikulum merdeka, kita menggunakan paradigma baru, yaitu menuntut pembelajaran yang aktif. Siswa dituntut aktif untuk berkreasi, untuk menunjukkan karakternya, untuk memberikan yang terbaik dari potensi yang dia miliki. Itu adalah paradigma baru pendidikan. Melainkan individu yang aktif memproses segala informasi yang ditemukan untuk memperoleh pemahamannya sendiri. Jadi perbedaannya, paradigma lama itu menuntut guru untuk bisa memberikan semua ilmunya kepada murid. Sementara untuk paradigma baru, siswa dituntut lebih aktif dan guru itu hanya memfasilitasi, hanya memberikan dorongan, hanya memberikan panduan kepada murid-muridnya, seperti itu. Lanjut Ustaz. Nah, disinilah peran dari kurikulum merdeka yang telah kita aplikasikan di sekolah kita. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada kata kuncinya yaitu menuntun, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan dari pendidikan itu sendiri menuntun siswa agar bisa mengembangkan segala potensinya, dan kita hanya menuntun. Kalau ibaratnya kita sedang menyeberang jalan bersama anak murid kita itu terserah dia mau seperti apa, mau dia berlari, mau dia berjalan sampai ke tujuan, mau dia jalan santai, mau dia jalan cepat. Nah, itu gaya mereka. Kita hanya menuntun, membawa mereka sampai ke tujuan itu. Jadi kita tidak berhak untuk merubah karakter siswa itu. Kita memerdekakan mereka, membuat mereka bahagia, membuat mereka nyaman dengan karakter yang mereka miliki masing-masing. Nah, itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, intinya pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi murid yang mau seperti ini, kita berikan materi ajar seperti itu. Muridnya seperti ini, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual. Kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Kita harus memberikan perbedaan-perbedaan dalam pembelajaran itu sendiri, tergantung dengan karakteristik muridnya. Kemudian pendidik harus mampu menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira Ustazah ada yang tahu apa itu kodrat alam? Kodrat alam, kodrat zaman. Nah, jadi setiap peserta didik itu ada 2 kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang ada pada diri murid.
dia itu tipikal belajarnya seperti ini, dia itu suka yang seperti ini, dia tuh maunya yang beraktivitas-aktivitas. Itu kodrat alam yang ada pada diri peserta didik. Sementara kodrat zaman itu adalah kodrat perubahan zaman yang mereka hadapi. Kalau sekarang lebih kepada teknologi. Nah, jadi walaupun kita di pesantren yang minim menggunakan teknologi, tapi sebenarnya kita bisa menggunakan teknologi. Dan anak telah mempraktekannya. Jadi dengan memberikan tugas yang beraneka ragam, yang nggak hanya makan, kita hanya kasih satu tugas untuk semua anak, nggak seperti itu. Kita memberikan anak pilihan untuk mengerjakan proyeknya. Contohnya dalam materi congratulation, hope and wish, Anda memberikan 3 tugas proyek dan bisa dipilih oleh siswa mau seperti apa. Mau bikin dialog dan menampilkan di depan kelas. Yang kedua, bisa dengan menggunakan kartu, mereka bikin kartu ucapan, desain, jadi anak yang suka gambar dia pasti pilih itu. Dan yang ketiga, membuat video. Nah, video anak fasilitasi 1 HP, anak pantau, dan siswa amanah insya Allah. Kalau misalnya kita pantau, memang kita pantau. Mereka selesai videonya dan videonya ditampilkan di papan tulis. Itu udah meningkatkan kodrat zaman mereka. Jadi mereka nggak gaptek dengan teknologi. Dan yang terakhir, siswa mampu berkreasi dan berinovasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Sampai sejauh ini, Ustaz paham? Oke, lanjut Ustaz. Nah, pengibaratannya Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru sebagai petani, sementara peserta didik itu sebagai bibit yang akan ditanam. Maksudnya apa? Kita sebagai petani hanya bisa menanam bibit tersebut. Kita tidak bisa merubah bibit jagung, nanti dia tumbuhnya jadi bibit padi. Nah, kita tidak bisa merubah bibitnya padi, terus tumbuh dan berkembangnya jadi ubi. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, apa yang kita tanam, dia pasti akan seperti itu juga. Kalau kita tanam padi, pasti dia akan jadi padi. Tapi tugas guru, kita menjadikan padi itu padi yang berkualitas. Kita kasih pupuk, kita siangi padi itu, dan kita lakukan yang terbaik. Nah, jadi seperti itu Ustazah. Dan lanjut Ustaz. Nah, jadi maksudnya pendidikan berpihak pada murid adalah pendidikan memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi berbeda-beda. Murid itu unik dan kita harus mengetahui apa yang dia suka. Dan guru harus mampu yang pertama menjadi teladan dari segala aspek untuk murid, teladan. Yang kedua, memberikan kemerdekaan belajar pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang telah Ana jelaskan tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang menuntut minat murid seperti apa. Jadi kita tidak memberikan satu modul ajar, kita tidak memberikan satu latihan saja, satu proyek, tidak. Kita memberikan sesuai dengan apa yang diminati oleh peserta didik. Selanjutnya, berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Terakhir, menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Nah, lanjut Ustaz. Lanjut kita membahas segitiga restitusi. Nah, Ustazah, Ana mau tanya, ada nggak di kelas siswa-siswanya yang sedikit bermasalah? Contohnya nggak konsentrasi dalam belajar? Banyak, iya. Ada nggak siswanya tuh yang kadang kita lagi nerangin, terus dia bercerita juga sama temannya? Ada, pasti ada. Di kelas Ana juga seperti itu. Nah, tapi di sini kita mengenal segitiga restitusi. Gimana siswa yang memiliki permasalahan, siswa yang memiliki kendala dalam pembelajaran, kita bantu dia tapi menyelesaikan masalahnya itu dengan tidak marah-marah. Inilah fungsi segitiga restitusi. Sebenarnya Ana marah. Kalau ada siswa Ana yang nggak dengerin Ana menjelaskan di kelas, nggak bercerita di kelas, Ana marah karena Ana marah. Nah, setelah Ana belajar ini, sebenarnya susah untuk merubah habitat behavior kita, susah. Nah, tapi terus belajar. Kayak tadi ada permasalahan, Ana lupa kalau misalnya ada segitiga restitusi, Ana udah marahin anak itu Nah, sementara anak itu kita harus menghindari marah-marah. Langsung ini kan, kenapa tadi nggak dipraktekin ya segitiga restitusi? Langsung kayak gitu Jadi kayak, yaudah deh, nanti kalau misalnya anak datang lagi, Ana ngomongnya baik-baik, anak terapnya segitiga restitusi gitu Karena
untuk berubah itu pasti kita bertahap, nggak bisa langsung kita bisa, gitu. Jadi ya, Ana tadi bisa menerapkan segitiga restitusi kepada santri yang bermasalah sama Ana, karena dia, Ana masuk kelas, dia langsung ini, Miss, izin Miss, buang sampah. Kita baru duduk, nah, Miss, izin Miss, ngepel dulu bentar Miss. Nah, kan itu enggak, itu ya Zah, nah itu harusnya tidak boleh. Tapi Ana marah, tapi setelah Ana sadar, Ana menerapkan segitiga restitusi. Jadi semua permasalahan selesai. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi membantu peserta didik untuk jujur pada dirinya sendiri. Nah, kenapa sih peserta didik bisa jujur dengan segitiga restitusi? Lanjut Ustaz. Karena kita menerapkan 3 cara ini. Cara yang pertama, menstabilkan identitas. Cara yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan cara yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang kita sampaikan kepada siswa. Contohnya, menstabilkan identitas. Boleh lanjut Ustaz? Nah, jadi kalau misal ada anak yang salah, kita menstabilkan identitas itu, kita tanya, nah, berbuat salah itu nggak masalah loh, Miss juga berbuat salah. Jadi kayak bisa, berbuat salah itu tidak apa-apa, semua manusia berbuat salah, Miss juga berbuat salah. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikannya. Nah, kita pikirkan, jadi dari kesalahan itu apa yang bisa anak tuh pikirkan? Oh iya, saya bersalah. Jadi anak tuh sadar kalau dia tuh salah. Selanjutnya kita lanjutkan kepada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di validasi ini kita jelaskan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih parah lagi pada ini kan. Nah, terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang lebih baik. Dan yang terakhir bisa juga pakai ini, kamu pasti punya alasan kan melakukan kesalahan itu. Kita tanya seperti itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanyakan kepada siswa, apa yang kita percaya dari kelas sebagai kelas atau keluarga. Nilai-nilai apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Nilai seperti apa sih yang mau Antuna ke depannya? Apa sih yang harus Antuna dapatkan di kedepannya dari kesalahan ini? Itu menanyakan keyakinan. Dan ini ada contoh dari segitiga restitusi yang telah Anda rekam di tugas sebelumnya. Ya, jadi Miss dari Zakresa, kalau kuliah sama mana selain pengetahuan bisa dimana ya setelah istirahat gitu. Nah, seingat kuliah dulu, kuliah berapa kali? Dari 5 kali, kalau nanti ini Di sini kasusnya siswa tersebut sering terlambat masuk kelas. tapi yang penting itu
Itu menghargai waktu itu penting sekali. Karena dengan kita tepat waktu, kita menghargai waktu, berarti kita menghargai Tuhan kita. Kita juga dari menghargai Tuhan itu untuk menghargai kita. Dan juga tugas yang kita kerjakan itu tidak mudah. Itu karena kita menghargai waktu itu pentingnya. Ya, jadi sifat yang sangat baik ya sebenarnya bermanfaat. Nah, menurut kalian berdua apa yang akan dilakukan agar tidak jadi karena Artuna sudah menemukan solusinya dan misalkan juga bekerja sama salah satu guru tiket bukan, jadi supaya rupiah anak tidak terlalu. Oke, sekarang anak boleh mulai kelas. Artuna. Baik, Ustazah, itu permasalahannya siswa yang sering datang terlambat masuk kelas setelah jam duha. Alasannya jajan. Alasannya juga main, ngobrol sama teman-teman sehingga sholat duhanya terlambat dan terlambat masuk kelas. Nah, jadi dari segitiga restitusi tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa menanyakan kepada siswa permasalahannya tidak dengan marah-marah saja. Bisa juga kita baik-baik, tapi kita terapkan, kita juga sampaikan kalau kita juga salah, kita juga pernah berbuat salah, tapi kita yang paling penting itu setelah salah kita memperbaiki bagaimana ke depannya, seperti apa kita ke depannya, seperti itu. Ustazah paham? Paham? Oke, baik, syukur, terima kasih, presentasi Anda selesai. Anda kembalikan kepada moderator. Sekali lagi kita kasih aplaus yang meriah untuk Ustaz Yuni. Ustaz dan Ustazah, sebenarnya yang beliau sampaikan tadi adalah inti yang telah beliau pelajari selama pendidikan guru penggerak. Untuk mendapatkan segitiga restitusi, kita bisa berperan sebagai penghukum. Ya, saya ini. Penghukum adalah yang paling banyak dilakukan oleh orang yang baru mengetahui cara menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya kita bisa berperan sebagai teman atau rekan sejawat daripada anak didik kita. Outputnya tentu jauh berbeda. Yang paling bagus adalah kita mengangkatkan peran kita sebagai seorang manajer. Ya, kalau tadi kita lihat Zahyuni memberikan solusi yang digalinya dari anak didiknya sendiri. Itulah peran beliau sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan persoalan anak didiknya. Memandang langit sejauh mata. Untuk CGP, jangan mundur, jangan menyerah sebelum tercapai segala cita. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Ustadz dan Ustazah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai sudah acara kita pada hari ini. Untuk itu saya mohon maaf atas segala silap kata dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walidawal inayah, afamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya disimpan dulu alat-alat masing-masing supaya tidak ketinggalan. Kemudian sampah yang ada tolong diamankan. Terima kasih Ustaz dan Ustazah.
Aksi nyata ini diawali dengan membuat keyakinan kelas. Saya beserta murid-murid membuat keyakinan kelas dengan cara mencatat ide dari murid-murid terkait keinginan mereka di dalam kelas untuk dirumuskan ke dalam keyakinan kelas secara bersama-sama. Di sini, saya telah menyediakan beberapa laptop untuk dipakai murid dalam mendesain keyakinan kelas yang telah disepakati dan nantinya akan ditempel di pojok kelas. Keyakinan kelas inilah yang menjadi acuan dan pedoman siswa dalam keseharian di kelas. Sekarang, tidak ada lagi peraturan yang terkesan mengekang anak. Siswa lebih nyaman dengan prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, hello Fauzelia. Kita kan sudah belajar tentang keyakinan kelas. Nah, apakah Fauzelia sudah paham dengan materi yang Miss sampaikan? Alhamdulillah paham, Miss. Oke, bagaimana perasaannya setelah menerapkan keyakinan kelas? Senang, Miss, karena adanya keyakinan kelas, Anda merasa lebih disiplin, Miss. Oke, jadi apa ya bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau menurut Anda, Miss, peraturan kelas tuh kayak lebih menekan, bahasanya lebih keras, Miss. Kalau kan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama sekelas, Miss. Nah, jadi Fauzelia lebih suka mana? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas, Miss. Oke, satu pesan dong untuk Miss. Yang terbaik, Miss. Terima kasih. Halo teman-teman, nama Najla Nisa dari kelas 8, muridnya dari sini. Oke, Najla, Miss boleh bertanya-tanya? Boleh, Miss? Nah, Miss mau bertanya beberapa pertanyaan tentang keyakinan kelas. Kan kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Nah, apakah Najla paham dengan penyampaian materi Miss? Paham banget, Miss. Nah, gimana sih perasaan Najla setelah menerapkan keyakinan kelas itu? Rasa lebih bahagia dan tersiplin, Miss. Nah, menurut Najla, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu kita menjalankannya dengan ikhlas, Miss, dan bahagia juga, Miss. Kalau peraturan kelas tuh kayak agak tertekan gitu, Miss. Agak tertekan untuk melaksanakannya. Ya, Miss, karena kata-katanya itu agak keras gitu, Miss. Oh gitu. Nah, jadi Najla lebih suka keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan kelas, Miss. Oke, satu pesan untuk Miss Dengna. Selalu menginspirasi, Miss. Terima kasih Najla. Halo semuanya, perkenalkan nama anak Konita Sabita, ada salah satu murid dari Miss ini. Oke Konita, Miss boleh mengajukan beberapa pertanyaan Boleh, Miss? terkait keyakinan kelas ya. Ya, Miss. Oke, jadi kan kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Nah, apakah Konita paham dengan penyampaian Miss di kelas? Alhamdulillah sangat paham, Miss. Nah, gimana perasaannya setelah menerapkan keyakinan kelas itu, Nak? Terasa lebih bahagia dan lebih nyaman di kelas, Miss. Nah, menurut Konita, apa bedanya ya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas, Miss, menggunakan bahasa yang lebih lembut, Miss. Sementara peraturan di kelas, Miss, menggunakan bahasa perintah itu, Miss, seperti dilarang tidur, dilarang makan, Miss. Oh, seperti itu, lebih perintah ya. Nah, jadi Konita lebih suka yang mana? Keyakinan kelas, Miss. Keyakinan kelas. Oke, Konita, ada satu pesan untuk Miss, Nak? Ada, Miss. Oke, Selalu bahagia dan tetap berinspirasi ya, Miss. terima kasih Konita. Sama, Miss. Dari pemaparan beberapa santri tadi, kita dapat simpulkan bahwa keyakinan kelas adalah salah satu cara untuk menimbulkan budaya positif yang sangat efektif karena dapat memberikan beberapa manfaat seperti dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelas, kemudian membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Setelah itu, membantu membentuk kepribadian dan karakter yang baik, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan mempercepat proses belajar dan pembentukan sikap disiplin. Demikianlah video diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Salam guru penggerak.